Korupsi partai politik itu tidak semuanya masuk kepada kantong partai politik. Bisa dibilang bahkan sebagian besar masuk ke kantong orang-orang yang ada di partai politik tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas, keren cadas ya. Kali ini tetap kita menguber berita-berita hot ya. Walaupun sedang hari libur, berita tidak boleh mati ya. Terus kita uber ya. Ini ada berita yang menarik. Beredar rekaman PSI DKI minta kenaikan dana banpol ya. Dana banpol bukan dana satpol di tengah pandemi corona. 26 Desember 2020 ya. Sebagaimana dilansir oleh Kumparan. Kita bacakan ya. Beredar rekaman suara dari anggota fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana yang meminta adanya kenaikan dana bantuan politik banpol. Pemprov DKI Jakarta membenarkan permintaan PSI itu. Dalam rekaman yang beredar, William mengusulkan kemungkinan kenaikan dana banpol. Dia mengusulkan dana banpol naik jadi 7.000 hingga 20.000 rupiah. Selama ini dana banpol dari DPRD DKI berjumlah 5.000 per suara. Dana banpol sendiri merupakan bantuan dari APBD untuk partai yang menduduki kursi DPRD. Besaran yang diterima mengikuti jumlah suara pemilih saat pilkada. Untuk cash banpol, mungkin karena memang sudah disampaikan ke saya, mungkin saya harus sampaikan di sini. Apakah mungkin jika dana banpol itu dinaikkan, Pak? Ujar William, dikutip rekaman yang beredar Sabtu 26 Desember. Sekarang kita Rp5.000 per suara, mungkin bisa dinaikkan lagi. Kita maunya sih kalau kita mengusulkan 7.000 lah gitu. 20.000 atau ceban 10.000 lanjutnya. William bahkan meminta agar dana banpol itu diberikan sebanyak mungkin kepada partai. Alasannya demi memenuhi operasional partai. Kalau saya sih maunya setinggi-tingginya sehingga kita bisa memenuhi operasional partai. Yang realistis aja Pak, bisa tidak kita naikkan lagi di tahun 2021 jelasnya. Kepala Badan Kes Banpol Taufan Bakri menilai permintaan yang disampaikan William hal yang wajar. Ya wajar memang karena semua orang pengen naik kan bantuannya. Usulan untuk kenaikan dana partai. Wajarlah kalau usulan kenaikan dana partai, ujar Taufan saat dikonfirmasi Sabtu 26 Desember. Namun untuk menaikkan dana banpol perlu melihat kondisi APBD DKI. Kementerian Dalam Negeri Kemendagri kata dia dalam evaluasinya tak menaikkan dana banpol di APBD 2021. Jika keuangan daerah memungkinkan, anggaran partai bisa dinaikkan. Maka ada pengusulan dari beberapa teman partai mau dinaikkan boleh. Karena keuangan enggak, kita bersurat ke Kemendagri belum bisa, belum pantas dinaikkan kata dia. Iya, ini ada klarifikasi ya dari PSI soal permintaan kenaikan dana banpol di tengah pandemi corona ya. Masih dilansir oleh kumparan.com. Kita bacakan ya. Anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PSI William Aditya Sarana memberikan klarifikasi soal rekaman suaranya yang diduga meminta adanya kenaikan dana banpol di APBD 2021. Rekaman itu diduga terjadi saat rapat pembahasan anggaran APBD DKI tahun 2021 pada 21 November. Ia menduga ada pihak yang sengaja memotong pernyataannya di bagian tertentu. Menurutnya, potongan rekaman suaranya itu lalu sengaja disebar untuk menghentikan transparansi yang disuarakan PSI. Dia menegaskan, dalam proses pembahasan anggaran, sikap PSI bulat, yaitu menolak dengan tegas kenaikan anggaran-anggaran tidak esensial di tengah pandemi corona. Hal itu, kata dia, juga sudah disampaikan di rapat paripurna DPRD DKI. PSI sudah bulat menolak kenaikan anggaran tidak esensial.
Pengunggahan rekaman suara saya yang dipotong-potong di medsos diduga kuat dilakukan oleh kekuatan politik lama yang ingin menghentikan PSI menyuarakan transparansi anggaran di Jakarta, kata William Sabtu 26 Desember. Kekuatan politik lama itu adalah seluruh partai politik yang ada di DKI ya. Pastinya termasuk the ruling party ya, partainya Presiden Jokowi. Sementara kita tahu PSI adalah pendukung Jokowi. Jadi bisa nggak cocok juga rupanya ya kalau soal duit. Dia menjelaskan konteks kalimat mengenai kenaikan dana Banpol merupakan tanggapan dari rekomendasi kebijakan KPK dan LIPI yang meminta pendanaan pemerintah untuk partai politik. Hal itu diperlukan untuk memperkuat demokrasi dan menekan korupsi oleh para pejabat publik dari partai politik. Konteksnya adalah saya sudah mempelajari dan menyampaikan rekomendasi KPK dan LIPI bahwa partai politik harus memiliki keuangan yang sehat untuk beroperasi. Dengan demikian, potensi korupsi politik dapat ditekan. Inilah semangatnya, semangat baik untuk sehatnya kualitas demokrasi kita, jelas William. Jadi memang disampaikan juga kenaikan itu ya. KPK dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI sebelumnya melakukan kajian penambahan dana parpol oleh pemerintah. KPK merekomendasikan dana parpol ideal sebesar 8.461 per suara. KPK menilai pentingnya menaikkan dana parpol sebagai bentuk upaya pencegahan korupsi. Sebab KPK sadar biaya politik mahal, sehingga apabila ditanggung pemerintah, kader parpol yang masuk ke pemerintahan bisa bekerja dengan baik. Kembali ke William, ia mengaku sadar bahwa saat ini di Jakarta masih dalam kondisi pandemi dan kesulitan ekonomi, sehingga pihaknya tak meminta kenaikan di 2021. Dia menegaskan PSI tetap menolak seluruh kenaikan anggaran yang tak genting. Yang tak genting atau tak penting ya. Karena melihat konteks yang tidak relevan, maka pada pandangan umum itu PSI tidak mendorong kenaikan dana Banpol. Malah kami menegaskan untuk memangkas kegiatan-kegiatan yang tidak relevan seperti kenaikan RKT ratusan miliar yang sempat diusulkan. Itu sudah clear sikap partai dan fraksi kami, tuturnya. Dia menyebut potongan suara tersebut tidak mencerminkan substansi rapat. Dia menantang seluruh rapat di DPRD DKI direkam dan dibuka ke publik agar masyarakat mengetahui proses dan substansi seluruh pembahasan anggaran. Saya menyayangkan rekaman tersebut hanya potongan diskusi rapat, bukan merupakan diskusi yang utuh. Saya minta dibuka lengkap semua rekaman rapat-rapat kita dari awal sampai akhir. Bukan penggalan kalimat tanpa konteks dan substansi, tegasnya. William juga menyesalkan hingga saat ini Pemprov DKI sama sekali belum membuka isi final detail anggaran yang sudah diketok 3 minggu silam. Untuk diketahui dalam rekaman yang beredar, William mengusulkan kemungkinan kenaikan dana Banpol. Dia mengusulkan dana Banpol naik Rp7.000 hingga Rp20.000. Padahal LIPI tadi KPK 8.000 berapa tadi ya? 8.000-an ya. Berarti kenaikannya banyak juga yang diusulkan ya. Walaupun pengusulannya mungkin untuk nanti ya. Nah, dia bilang sekarang kita Rp5.000 per suara, mungkin bisa dinaikkan lagi. Kita maunya sih kalau kita mengusulkan 7.000 lah gitu. 20.000 atau ceban 10.000, dikutip rekaman yang beredar. Ya, sobat era sekalian ya, memang dana bantuan partai politik ini hal yang ngeri-ngeri sedap ya. Sebenarnya saya pribadi sangat mendukung langkah PSI untuk transparansi anggaran. Harusnya begitulah partai baru yang idealis ya. Walaupun di satu sisi kadang-kadang saya juga menyesalkan sikap PSI yang justru beroposisinya hanya kepada gubernur DKI saja ya. Tidak pada pemerintah pusat ya. Harusnya PSI juga kritis terhadap pemerintah pusat ya, tapi oke lah, mungkin alasannya karena mereka tidak memiliki anggota DPR. Tapi kita mari kaji satu-satu ya. Mungkin saja sebenarnya William Aditya Sarana itu ingin menjelaskan bahwa harusnya memang dana bantuan partai politik itu dinaikkan, tidak 5.000 tetapi sesuai dengan rekomendasi KPK minimal 8.000-an. Dia menyebut angka 7.000, 10.000, 20.000 ya. Tapi itu adalah sebuah aspirasi yang mungkin saja dalam rapat itu kesimpulannya mereka tidak mengusulkan untuk 2021, tapi sebagai sebuah catatan. Sebenarnya memang dana bantuan parpol ini kalau kita melihat perspektifnya adalah
tiga hal. Bahwa semua pengeluaran partai politik itu di-cover oleh negara. Sehingga partai politik tidak boleh lagi mencari dana tambahan di luar yang disediakan oleh negara. Ini pernah disampaikan oleh Rizal Ramli misalnya. Dia bilang butuh ya kira-kira hanya 60 triliun untuk membiayai partai politik semuanya sehingga mereka tidak jadi garong. Kira-kira begitu. Karena Rizal Ramli mengatakan berapa triliun dana dimakan ya oleh kekuatan-kekuatan, oleh mereka yang sedang berkuasa sekarang ini, baik itu di legislatif maupun eksekutif, melalui tentu saja kekuatan partai politik. Karena itu untuk menghindari korupsi partai politik, korupsi politik, maka semua pembiayaan parpol itu dikeluarkan oleh negara. Itu satu perspektif. Perspektif lainnya adalah mengatakan swing, bahwa parpol itu membiayai dirinya sendiri, karena itu parpol diperbolehkan untuk membuka unit usaha. Nah, ini kalau membuka unit usaha ini yang ngeri-ngeri sedap. Takutnya nanti di kementerian tertentu justru hanya menghidupi usaha partai politik. Ya, sebagaimana isu yang terjadi di Menteri Kelautan dan Perikanan, konon banyak kader-kader Gerindra yang mendapatkan keuntungan dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Edi Prabowo yang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Perspektif ketiga ya seperti sekarang ini, ada yang dibiayai dan boleh mencari dana tambahan. Jadi kita harus mengkaji lebih jernih mana yang harus kita praktikkan. Yang penting adalah ada komitmen besar agar parpol tidak lagi korupsi. Karena begini sobat era sekalian, jangan salah, korupsi partai politik itu tidak semuanya masuk kepada kantong partai politik. Bisa dibilang bahkan sebagian besar masuk ke kantong orang-orang yang ada di partai politik tersebut. Ya, kita lihatlah mana sih pengurus partai politik yang tidak kaya, ya, pengurus elit-elit partai politik yang dulunya ketika masuk di partai politik barangkali masih miskin, tapi begitu sudah menjadi elit partai politik, apalagi partai politik besar, wah kekayaannya langsung melonjak luar biasa. Pertanyaannya dari mana? Karena kalau mengandalkan gaji sebagai anggota DPR, gaji anggota DPR kan terukur. Jadi ya barangkali 50 juta take home pay-nya ditambah kemudian uang reses itu 200 atau 350 juta ya, dikali 5 kali ya kira-kira ada 2-3 miliar per tahun. Tidak cukup untuk membiayai kehidupan mewah sesungguhnya. Karena itu sendiri, kalau 50 juta sendiri, 12 itu baru 600 juta. Lalu 350, 700, 700, 1400, 1400, 2 M ke atas ya, 2,5 M ke atas. Jadi tidak cukup untuk membiayai kehidupan mewah. Dan itu pun kalau tidak digunakan. Padahal kita tahu bahwa partai politik kan banyak sekali orang yang mendekat ya, anggota-anggota DPR untuk meminta uang dan lain sebagainya. Karena itulah sebenarnya dana-dana politik itu berseliweran luar biasa. Nah, saya mendukung, termasuk orang yang mendukung langkah-langkah PSI untuk transparansi anggaran. Ya, yang tidak mendukungnya satu saja, PSI tidak pernah ingin mengkritik pemerintahan nasional itu saja. Yang dikritik cuma pemerintahan lokal saja. Ya mungkin karena mereka menganggap bahwa mereka bagian dari pemerintahan, tapi kan tidak juga harus begitu. Kalau ada kebijakan-kebijakan yang misalnya tidak pro terhadap pemberantasan korupsi, ya mereka harus kritik juga, jangan diam saja. Sebagai contoh misalnya revisi Undang-Undang KPK, tidak ada suara PSI untuk mengkritik pemerintahan nasional. Yang ada adalah kritik terhadap DPR terus saja ditujukan ya. Pernah memberikan gabut ya, gaji buta award misalnya. Padahal harusnya kritik juga pada pemerintahan Presiden Jokowi, para menterinya dan lain sebagainya. Tapi ya itulah, tidak apa-apa, namanya politik ya. Kita tidak bisa mengharapkan hal yang ideal dari sebuah partai politik, apalagi partai politik tersebut memang partai politik yang dimaksudkan untuk mendukung pemerintahan Presiden Jokowi. Sehingga kalau kita mengharapkan dia juga mau mengkritik kebijakan pemerintah mungkin sulit. Tapi yang penting hal-hal yang baik harus didukung, hal yang tidak baik ya kita kritik. Itulah esensi dari demokrasi ya. Saya bukan pencinta PSI, tapi juga tidak ingin juga mengkritik PSI sebagai sebuah partai politik.
Ada juga bagian-bagian yang barangkali perlu digarisbawahi. Kader-kader PSI atau calon-calon anggota DPR dari PSI ya, legislatif yang kalau saya lihat rekodnya berkali-kali hobinya mengadukan soal undang-undang ITE. Kalau itu terjadi terus-menerus, justru partai politik tidak mendukung adanya demokratisasi. Partai politik justru menjadi sarana untuk membenamkan demokrasi. Perbedaan pendapat diancam dengan hukuman penjara. Nah, karena kebetulan saja PSI dan kader-kader PSI atau mereka yang pernah dicalonkan oleh PSI adalah orang-orang yang dekat dengan pemerintahan. Tapi marilah kita sama-sama objektif untuk sama-sama membangun demokrasi ini dengan posisi masing-masing. Yang penting adalah kita dukung hal yang baik dari PSI seperti transparansi anggaran, ya, sikap yang keras untuk tidak atau untuk menolak kenaikan gaji, kenaikan tambahan pendapatan, tapi juga kita harus underlining sikap-sikap kadernya, mungkin sikap PSI sendiri yang tidak pro, tidak mendukung demokratisasi dan tidak kritis terhadap kesalahan-kesalahan pemerintahan. Saya juga tidak mendengar misalnya bagaimana sikap PSI terhadap matinya 6 laskar FPI. Padahal ini adalah tragedi kemanusiaan yang jauh lebih penting ya, dan sangat perlu mendapatkan perhatian ketimbang sekadar membicarakan bantuan partai politik. Sahabat daerah sekalian, kita dukung semua partai politik yang berniat baik, termasuk PSI di dalamnya, tapi juga kita kritisi langkah-langkah yang barangkali menurut kita belum baik atau kurang baik, karena kita menginginkan negara ini tetap menjadi negara demokratis, negara yang transparan, yang akuntabel, negara yang mengutamakan kepentingan rakyat banyak, bukan kepentingan kekuasaan saja. Sahabat daerah sekalian, yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cheers.